kepikiran gimana terjadinya proses penjernihan air minum? Dan apakah robot bisa bekerja sendiri dalam membantu pekerjaan manusia? Nah, pertanyaan itu akan terjawab dalam video ini. Selamat menonton! Di era revolusi industri 4.0, kini manusia harus berusaha lebih keras agar tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan atau tenaga kerja mesin. Namun, dari World Economic Forum menegaskan bahwa nantinya seluruh manusia akan bekerja bahkan hidup berdampingan dengan AI. Hal ini juga berkaitan dengan Pancasila di sila kedua dan sila kelima karena menjunjung nilai hak asasi manusia. Dan ternyata, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sudah berdiri sejak zaman Belanda dan masih memiliki bangunan yang berdiri sejak zaman itu. Sekarang, mereka sudah menyambungkan pipa hingga 6.000 km jauhnya dengan perbandingan jauh beribu liter produksi air minum sejak 1922. Dulu, pencatatan dan pendeteksian kebocoran dilakukan jika ada keluhan warga. Tapi sekarang, mereka bisa memantaunya hanya dari kantor pusat dengan melihat tekanan air yang terjadi. Kita, sebagai siswa, harus tetap berinovasi agar AI tidak menjadi ancaman kita nantinya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Janeta Samatnoa, bisa dipanggil Jane dari kelompok Ulalit dari 10 RPL 7 SMK Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu sesi wawancara bersama narasumber kita dari Perumda Surya Sembada Kota Surabaya. Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu identitas Bapak, mulai dari nama, jabatan, serta bidang pekerjaan. Baik, saya Rian Wahyu, Supervisor Hubungan Masyarakat dan Sosial di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Saya Ditya dari Staf Senior Hubungan Masyarakat Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Saya Angga Christian Hananta, sama dengan Mas Ditya, Staf Senior Hubungan Masyarakat dan Sosial. Ya, nama saya Tri Susanto. Saat ini sebagai Supervisor Sistem Informasi dan Rekayasa Proses Bisnis. Jadi di tempat kami tugasnya adalah membangun sistem informasi baru untuk bagian perencanaan. Nanti produk yang sudah dibuat tadi dilimpahkan ke teknologi sistem informasi untuk dibuat aplikasinya untuk menjadi aplikasi jadi. Oke, baik. Perkenalkan, saya Amir dari bagian kontrol digital dan instrumentasi. Saat ini Supervisor kontrol digital dan instrumentasi. Jadi di tempat saya khusus menangani tentang IoT, otomasi dan SCADA. Jadi nanti teman-teman sekiranya ada pertanyaan khusus untuk dibahas di sini. Surabaya itu kan memang bertugas untuk menyediakan air bersih di kota Surabaya, dan saat ini kita punya 6 instalasi, 1 instalasi baru yang baru dibangun dan sudah beroperasi ya, 7 berarti sekarang. Jadi ada 4 di daerah Karangpilang. Jadi ada Karangpilang instalasi pengolahan air minum atau IPAM, kemudian ada 3 di daerah Agel, beberapa titik reservoir itu tempat untuk penyimpanan air. Jadi nanti dari instalasi produksi tadi dialirkan ke distribusi ke reservoir untuk ditampung. Nah, nanti baru dialirkan ke pelanggan ke pelanggan gitu. Nah, kalau dihitung itu kita punya jaringan pipa itu sampai sekarang itu sudah lebih dari 6.000 kilometer. Dialihkan masuk ke PAM, dibutuhkan kimia agar kandungan non airnya di dalam air itu bisa dan bisa dihindarkan. Lalu dilakukan lagi filtrasi dan pembuatan lagi untuk membuat. Kalau terkait pengolahan, yang paling banyak itu pencemaran dari sungainya, entah itu dari pabrik maupun limbah. Kalau kita ada limbah itu limbah domestik itu termasuk limbah ya. Jadi kita dari rumah tangga buang air dari kamar mandi itu sebenarnya nggak boleh. Cuci itu sebenarnya nggak boleh kalau untuk dibuang ke sungai. Tantangan kita itu kan sekarang itu mungkin krisis
bagus tadi karena kondisi pencemarannya industri makin banyak, otomatis pencemarannya makin tinggi, otomatis bahan kimia juga makin tinggi, kemudian juga daya operasi kita itu banyak, otomatis listrik juga meningkat. Nah, dan sebagai informasi buat teman-teman, beban operasi kita yang tertinggi itu bukan di pegawai, tapi di listrik, bukan energi. Jadi kita itu lebih ramah bayar ke PLN daripada gaji masing-masing ini. Jadi kita sahabat PLN. Nah, tantangannya ya kita ke depan itu harus satu itu efisiensi, itu mutlak harus dilakukan. Tapi yang selama ini mungkin produksi air itu based on targetnya yang sifatnya itu tahunan. Misalkan mau 1 tahun targetnya itu sekian dibagi 12 misalkan. Nah ini nanti bisa ke depan kita bisa pakai pendekatan yang berbeda, jadi demand base misalkan. Jadi fluktuasinya itu mengikuti fluktuasi yang ada di lapangan. Kan di lapangan sudah dipasang sensor-sensor nih, ditanya tahu demand itu kebutuhan airnya di lapangan berapa, nanti target depannya itu mengikuti tadi misalkan. Harus sekian persen di atas kebutuhan ini, jadinya tidak dipaksa untuk mengeluarkan energi berlebih, tidak dipaksa untuk mengeluarkan bahan kimia berlebih kayak gitu. Selain itu juga kita banyak masang namanya itu VSD, agak teknis ya. Ini variable speed drive itu ibaratnya pompa itu kalau dinyalakan itu kan posisinya nyala terus 24 jam kan full power lah ibaratnya gitu ya. Kalau kamu pindah motor itu gas terus kayak gini. Nah, kita bisa masang semacam alat itu yang bisa ngatur gasnya tadi supaya ketika nanti di sana itu pemakaiannya turun, terutama di malam hari, nah gasnya itu bisa kita kurangi. Jadi powernya pompa itu bisa kita kurangi, otomatis listrik bisa turun kayak gitu. Ini salah satu teknologi yang tadi dijelaskan sama Mas Amir ya, kalau istilahnya kan kita sistem apa namanya itu kan preventif ya. Jadi kita mencegah sebelum kejadian. Jadi kita mendeteksi tekanan-tekanan di beberapa titik. Jadi kita lihat trennya, ketika itu ada penurunan berarti kan ada anomali di situ. Anomali ada kemungkinan kebocoran atau ada pemakaian di luar apa pencurian atau apa itu bisa jadi deteksi dari situ. Kita bilangnya AI memang karena itu kan di apa namanya dikerjakan oleh sistem bukan manusia yang terus masih banyak sebenarnya rumah pompa kita itu ada tempat baru satu ya itu aneh istilahnya itu rumah kita itu nggak ada apa-apa jadi full otomatis ada gangguan ini nanti prosesnya apa ketika ada tekanan turun sampai turun nanti prosesnya apa itu full otomatis. Kurang lebih AI itu levelnya itu ada 3 level lah. Sekarang itu masih di level 2. Jadi level 1 itu hanya untuk apa namanya forecast, prediksi tadi. Itu dari tahun 90-an itu sudah jalan untuk prediksi. Oh kalau sekarang aku pakai air sekian, tahun depan berapa, sahamnya sekian, ini berapa. Ini sifatnya untuk forecasting kitanya, untuk pengetahuan aja. Tapi nah sekarang itu level 2, dia bisa augmented human decision dan making. Nah ini bisa istilahnya human mimicking untuk tugas tertentu. Jadi misalkan sekarang kan tidak ada AI yang benar-benar bisa dia belajar sendiri, dia bisa milih karir sendiri, itu tidak bisa. Tapi kita langsung spesifik AI untuk bikin suara, AI untuk bikin gambar, AI untuk bikin video, AI untuk macam-macam, AI untuk tugas-tugas manusia menggantikan tugas tertentu manusia. Kitanya itu akan bertahan bisa 5-10 tahun ke depan masih levelnya itu. Nah, tapi ketika kita sudah masuk level 3, ini kita sudah algoritmanya itu si AI itu sudah dibuat kayak bayi lahir itu kitanya. Itu dia langsung dikasih algoritma untuk belajar. Kamu bisa milih ngambil keputusan, milih karir, milih belajar sudah didesain untuk seperti itu. Nah, karena dia tidak ada batasan ruang ceritanya dan dia bisa otaknya itu double-double, makanya yang manusia itu butuh waktu 23 tahun untuk sampai level S1. Nah, AI di level 3 ini bisa menempuh S1 mungkin dalam hitungan hari atau jam itu sudah bisa, karena dia akan belajar dalam waktu kecepatan tinggi tadi. Dia belajar cara membaca, cara menulis, cara ngomong, kemudian nanti cara matematika, fisika, kemudian akhirnya dia bisa menentukan berdasarkan pola kebutuhan user. Sekarang aku pengen belajar ke accounting, dia belajar accounting, ambil kuliah accounting, kemudian dia dites dengan
tesis akunting, dia lulus menjadi sarjana akunting. Nah itu level 3 itu yang ditakutkan bagi orang. Kalau dia sudah diberikan wewenang untuk belajar sendiri. Nah sekarang AI itu tidak boleh belajar sendiri, istilahnya itu supervised learning. Jadi belajarnya itu kita kontrol. Kayak misalkan kamu nulis ChatGPT ya, kamu tanya hari ulang tahun Indonesia, itu kan jawabannya 17 Agustus kan. Kamu nyepam di situ, kamu nulis hari ulang tahun Indonesia itu sebenarnya itu 20 Agustus, bla 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 bla. Kamu paksa tanya lagi, pasti akan jawabannya itu 17 Agustus karena data yang di trainingnya itu adalah 17 Agustus. Nah, bayangkan kalau AI itu dibiarkan untuk belajar sendiri. Kayak misalkan aku ngomong ke kamu yo, Mas Rian itu seperti ini, bisa aja kamu tak kasih hoax ceritanya. Nah itu pasti kamu telan mentah-mentah. Nah, AI itu kalau dikasih belajar sendiri nanti dia tidak ada filter untuk bahwa informasi ini benar atau salah, dia dibiarkan sendiri. Kalau dia bisa ngomong ini benar, bisa salah, udah tak biarkan. Nah itu unsupervised learning istilahnya. Jadi benar dia dikasih hoax, dia dimakan hoax. Nah sekarang kan dibatasi kan, hanya informasi yang valid saja yang diberikan ke modelnya tadi untuk di training. Kesimpulan yang dapat kami tarik sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang ada bahwa sebenarnya Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mampu untuk membuktikan bahwa AI hanya membantu peran manusia bukan menggantikannya. Pihak industri juga memiliki adaptasi teknologi yang sangat cepat dan tepat. Seperti contohnya, integrasi teknologi tepat guna, seperti SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang berfungsi agar manusia bisa melihat seluruh data tekanan secara real time tanpa harus ke lapangan secara langsung. Jadi, dengan adaptasi yang sangat cepat dan tepat, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya melakukan efisiensi tanpa adanya PHK massal. Justru, mereka malah berkolaborasi antara manusia dan teknologi yang terbukti juga sangat membantu dalam efisiensi operasional industri. Pada grafik 1, kita bisa melihat rata-rata tekanan air yang keluar dari pompa sangat stabil dan konsisten berada di angka 2 bar. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang mengatur sistem secara otomatis, sehingga tekanan air yang dikeluarkan terjaga dan tidak melebihi ambang batas tersebut. Sementara itu, grafik 2 menunjukkan kondisi tekanan yang jauh lebih dinamis atau naik turun. Fluktuasi ini terjadi karena sistem distribusi pada grafik tersebut tidak menggunakan teknologi SCADA. Meski begitu, poin paling krusial yang harus diperhatikan adalah menjaga agar tekanan air yang keluar tidak sampai jatuh di bawah angka 0,2 bar. Jika kita bandingkan kedua data tersebut, grafik 1 menawarkan kestabilan yang presisi berkat otomatisasi sistem yang canggih. Di sisi lain, grafik 2 memiliki variasi tekanan yang lebih tinggi karena kontrolnya masih bersifat konvensional atau tanpa bantuan SCADA, sehingga pergerakan angkanya lebih bebas namun tetap dipantau pada batas aman. Kesimpulannya, penerapan teknologi SCADA sangat berperan penting dalam menciptakan efisiensi distribusi air. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan tekanan air tetap stabil dan terkendali secara otomatis dibandingkan dengan sistem yang berjalan tanpa otomatisasi. Nilai luhur Jawi ingkang relevan. Kalian sedaya fenomena kasebut inggih menika pepatah ora obah ora mamah. Menika pepatah Jawi ingkang kadangipun artos boten gerak utawa usaha, boten dahar. Filosofinipun metekaken pikatosipun kerja keras, inisiatif lan kemandirian. Salah satunggaling tiang boten badhe pinadhangan rezeki utawi kasil pilih, boten kersa usaha utawa nyambut damel. Inggih menika motivasi kagem berikhtiar demi ngebaki kebutuhan sugeng. Rawi-rawi rantas malang-malang putu. Inggih menika pariposo. Pariposo Jawi ingkang kagungan makna sedaya menapa ingkang merintangi maksud lan tujuan kedah disingkirno utawa diatasi. Filosofinipun nggambaraken tekad waos, kawantunan lan sengkuyung pantang nyerah kagem ngelawan kezaliman utawa pambengan demi tujuan ingkang mulya.